Halo dan selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Halo. Hari ini kita mau coba kupas tuntas bab 4 dari sebuah buku yang menarik banget soal inovasi yang didorong desain. Fokusnya spesifik nih ke konsep yang namanya epifani teknologi. Epifani teknologi, kedengarannya menarik ya? Iya kan? Kita akan coba lihat gimana inovasi yang karena dorongan teknologi push itu ternyata nyambung banget dan saling pengaruh sama inovasi yang basisnya pemahaman makna baru, design driven. Sumber kita ya bab itu, plus beberapa kutipan lain yang relevan. Nah, misi kita hari ini kita bedah bareng-bareng hubungan ini. Kita lihat contoh nyata kayak Nintendo Wii, terus Jam Swatch, sama Apple iPod. Gimana teknologi yang mungkin awalnya biasa aja, malah bisa ngelahirin makna yang sama sekali baru buat kita. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Siap. Selamat bergabung juga buat Anda semua. Betul kata Anda tadi. Inti gagasannya gini. Kekuatan sebuah teknologi baru itu seringkali bukan cuma soal teknisnya aja. Bukan cuma soal, wah canggih nih. Tapi lebih ke makna baru apa yang bisa ia bawa, yang bisa ia ciptakan buat kita sebagai pengguna. Dan makna baru ini, yaitu seringkali nggak kelihatan di awal. Sampai ada momen, aha, gitu. Nah, momen penemuan potensi makna yang tersembunyi ini, itulah yang di buku ini disebut epifani teknologi. Semacam pencerahan gitulah. Ini inti diskusi kita hari ini. Epifani teknologi. Istilahnya keren ya. Kalau kita lihat di buku ini kan ada kayak semacam peta inovasi gitu ya. Ada sumbu perubahan teknologi yang radikal, terus ada sumbu lain perubahan makna yang juga radikal. Nah, titik yang paling seru itu katanya di pojok kanan atas. Pas keduanya ketemu. Kenapa pertemuan ini jadi penting banget? Nah, atau ya cara kita pakai barang dalam konteks sosial budaya kita, itu ternyata nggak jalan sendiri-sendiri. Keduanya itu terkait erat banget, malah bisa dibilang evolusinya barengan. Teknologi baru itu sering jadi, apa ya, semacam pemantik gitu. Jadi, pemungkin munculnya makna-makna baru yang sebelumnya nggak kepikiran. Buku ini juga ngingetin kalau perusahaan cuma fokus dorong teknologi baru buat gantiin yang lama, tapi nggak mikirin maknanya, ini disebut substitusi teknologi, itu sering banget malah kehilangan peluang emas. Sebaliknya, perusahaan yang bisa nangkap makna tersembunyi, quizen meaning, dalam teknologi baru, nah mereka inilah yang mengalami epifani teknologi. Dan biasanya jadi pemimpin pasar. Mereka yang bikin aturan main baru. Oke. Jadi kuncinya itu bukan cuma soal punya teknologinya, tapi nemuin makna baru yang bisa dibuka sama teknologi itu. Gimana contoh konkretnya? Di buku ini kan dibahas Nintendo Wii ya. Kita ingatlah dulu, Sony sama Microsoft lagi perang gila-gilaan soal grafis PS3 sama Xbox 360. Kenceng-kencengan performa. Kayaknya mereka main di makna yang sama. Game itu ya hiburan virtual, duduk manis, buat gamer jagoan yang masih muda. Nah, Nintendo waktu itu ngelakuin sesuatu yang beda banget. Apa itu langkah kuncinya? Iya, Nintendo memang ambil jalan beda. Mereka pakai teknologi yang waktu itu sebenarnya nggak baru-baru amat, tapi baru buat konsol rumahan. Accelerometer MEMS, tahu kan yang sensor gerak itu? Tapi, nah ini pentingnya, mereka nggak pakai MEMS itu buat ngejar grafis realistis atau kecepatan kayak pesaingnya. Enggak, mereka pakai itu buat ngubah total apa artinya main game. Maknanya digeser habis. Dari yang tadinya cuma duduk pasif mantengin layar, jadi pengalaman fisik yang aktif, pakai gerakan badan di dunia nyata. Dan yang penting, bisa dinikmatin siapa aja, nggak cuma gamer hardcore, anak-anak, bapak ibu, kakek nenek. Buku ini ngegambarin pergeseran maknanya jelas banget. Ini bukan cuma nambah fitur kontrol gerak, tapi visi baru soal interaksi dan seneng-seneng yang bisa kejadian karena ada MEMS. Malah Presiden Nintendo waktu itu, Satoru Iwata, dikutip bilang audiens sampai kaget gitu pas Wii pertama didemoin. Ada juga kutipan menarik dari Shigeru Miyamoto, si legenda itu. Dia khawatir kalau konsol terlalu canggih, terlalu ribet, malah jadi kayak dinosaurus ganas yang bikin orang takut deketin. Satu lagi nih, mereka sengaja nggak pakai riset pasar atau fokus grup kayak biasanya loh buat Wii ini. Kayaknya teknologi MEMS ini udah ada sebelumnya kan ya? Saya ingat Nintendo pernah coba pakai di Game Boy deh. Tapi kok nggak seheboh Wii ya rasanya? Apa bedanya ya? Nah, itu pertanyaan bagus. Emang teknologinya bukan barang baru-baru amat, kuncinya itu di kombinasinya. Dan yang paling penting, nemuin makna baru yang pas banget. Teknologi MEMS di Wii itu lebih canggih, 3 dimensi.
Nah, inilah yang memungkinkan visi main game aktif secara fisik tadi jadi kenyataan. Ngayunin controller kayak raket tenis atau stick golf itu rasanya pas, intuitif. Bukan cuma gantiin tombol pakai gerakan asal-asalan. Ini cara baru interaksi yang bikin makna baru muncul. Main game jadi aktivitas sosial, seru, sehat lagi. Dan dampaknya? Wah, luar biasa. Di buku ini ada data tuh, penjualan Wii di awal di Amerika jauh ngalahin Xbox 360 2 kali lipat. Ngalahin PS3 malah 4 kali lipat dalam 6 bulan pertama aja. Developer game juga jadi senang, soalnya bikin game buat Wii lebih murah, lebih cepat. Wii malah dipakai di tempat-tempat aneh, kayak di panti jompo buat rekreasi, buat sosialisasi. Ini bener-bener contoh klasik epifani teknologi. Gila ya, teknologi sama bisa beda banget hasilnya kalau ketemu makna yang tepat. Ini jadi ingat contoh klasik lain yang juga dibahas. Swatch. Dulu kan industri jam Swiss lagi ancur-ancuran dihajar teknologi quartz dari Asia yang murah itu. Nah, gimana caranya Swatch yang dari Swiss juga malah bisa balikin keadaan pakai teknologi quartz yang sama? Ada kutipan bagus dari Nicholas Hayek, bos Swatch Group. Dia bilang ini kemenangan imajinasi. Gabungkan teknologi quartz dengan fantasi. Gimana tuh maksudnya? Betul, polanya mirip lagi nih sama Wii. Sekali lagi, ini bukan cuma soal pakai teknologi baru, quartz, buat gantiin yang lama mekanik. Kalau cuma gitu ya substitusi teknologi aja. Malah banyak produsen jam Swiss yang gede-gede itu gengsi, nggak mau pakai quartz. Dianggap murahan, nggak sesuai citra presisi mekanik mereka lah. Di sisi lain, produsen Asia memang pakai quartz, tapi ya buat bikin jam jadi instrumen, nambahin fungsi stopwatch, alarm, kalkulator, gitu-gitu. Nah, Swatch yang lucunya dipimpin Nicholas Hayek, orang luar industri jam, dia lihat potensi makna lain, makna yang ngumpet di balik teknologi quartz ini. Makna yang beda banget, jam tangan sebagai aksesori fashion, sebagai pernyataan gaya. Tunggu deh, ini agak aneh nggak sih? Teknologi quartz kan identik sama murah, produksi massal. Kok bisa malah nyambung sama makna fashion yang kesannya eksklusif atau gaya personal gitu? Kayak bertentangan gitu rasanya. Nah, disinilah aha momennya. Epifaninya di situ. Ternyata justru sifat teknologi quartz yang simpel dan gampang diproduksi itu memungkinkan arsitektur produk yang gila-gilaan. Jam Swatch itu dirancang inovatif banget. Mesin quartznya nyatu langsung sama casing plastiknya. Komponennya dipangkas abis, cuma sekitar 51 biji dibanding ratusan di jam mekanik. Rakitnya bisa otomatis penuh. Hasilnya, biaya produksi anjlok. Swatch bisa dijual murah banget, sekitar $40 waktu itu. Nah, harga murah ini justru jadi kunci makna fashionnya. Orang jadi bisa beli beberapa swatch, ganti-ganti sesuai baju atau mood. Kayak beli anting atau shawl aja, bisa beli impulsif tiap ada desain baru. Desainnya sendiri dibikin provokatif, warna-warni berani. Sering kolaborasi sama seniman, nangkep tren anak muda. Kata Hayek, swatch itu pesan, bukan cuma nunjukin waktu. Pakai jarum analog juga pintar, manfaatin keahlian Swiss bikin yang kecil-kecil presisi. Jadi Swatch itu nemuin potensi fashion yang ngumpet di balik quartz yang dianggap murah. Hasilnya, penjualan gila-gilaan, 100 juta unit dalam 10 tahun pertama. Nilai mereknya naik banget. Ada tuh Swatch edisi Kiki Picasso, harga awal cuma 100 franc Swiss, laku dilelang sampai 68.000 franc lebih. Fantastis. Jadi UI sama Swatch ini nunjukin banget ya kekuatan gabungin teknologi baru sama penemuan makna baru yang radikal. Terus gimana kalau perusahaan cuma fokus ke teknologinya doang? Ganti lama sama baru, tapi maknanya gitu-gitu aja. Buku ini nyebutnya rabun jauh substitusi teknologi atau technological substitution myopia. Contohnya pemutar MP3 sebelum ada iPod ya. Tepat sekali. Kondisi ini juga menarik buat dilihat. Sebelum Apple bikin heboh sama iPod, kan udah ada tuh pemutar musik digital MP3. Ada MP-Man dari Korea, ada Rio PMP 300 dari Amerika. Apa yang mereka lakuin? Ya itu tadi, substitusi teknologi murni. Gantiin Walkman atau Discman pakai teknologi digital MP3. Fungsinya sama, maknanya juga sama. Alat buat bawa dan dengerin lagu pas jalan. Nggak ada perubahan mendasar di cara orang interaksi sama musiknya. Akibatnya, ya kayak kata buku itu, respon pasar ke produk awal ini biasa aja, anget-anget kuku lah. Nah, Apple datang dengan cara pandang beda. Mereka lihat MP3 itu bukan cuma pengganti kaset atau CD, tapi sebagai pendorong buat bikin makna baru yang beda total.
bikin orang bisa memproduksi atau mengkurasi pengalaman musik pribadi mereka sendiri secara utuh. Wah, memproduksi pengalaman musik. Tapi kan tetap aja dengerin musik bikinan orang lain. Gimana kok bisa dibilang memproduksi? Memproduksi di sini mesti dilihat dalam konteks sistem keseluruhan yang Apple bangun, bukan cuma alatnya doang. Ada 3 pilar penting nih. 1, software iTunes di komputer. Itu bikin gampang banget ngatur ribuan lagu, bikin playlist sendiri sesuai mood. 2, ada iTunes Store, toko musik digital legal yang revolusioner. Bisa cari lagu gampang, bisa icip-icip dulu, testing, terus beli per lagu murah. Ini ngasih rasa punya, kontrol, bahkan kayak rasa kontribusi ke musik gitu. 3, ya iPod-nya sendiri. Desainnya ikonik, ramping, kapasitasnya gede, 1000 lagu di kantong, gampang dipakai, malah bisa gantiin CD player di rumah. Kombinasi 3 ini yang ngubah makna. Dari cuma bawa lagu, jadi bawa semua koleksi musik lo, ngatur soundtrack hidup lo. Nah, ini Epiphany teknologi buat audio digital portable. Data di buku juga nunjukin, penjualan iPod baru meledak gila-gilaan itu setelah iTunes Store ada dan bisa buat Windows. Bukan cuma karena iPodnya keren. Dan iTunes Store sampai dominasi 90% pasar download musik legal di AS dulu. Oke. Dari 3 contoh kuat ini, we swatched iPod. Apa nih benang merahnya? Pelajaran intinya soal Epiphany teknologi ini apa dong? Kalau disimpulin gitu artinya apa semua ini? Kalau kita rangkum ya logikanya kayak alur di buku itu, pas teknologi baru muncul, perusahaan yang rabun jauh biasanya reaksinya 2. Pertama, dicuekin aja kalau dianggap nggak cocok sama pasar sekarang, atau nggak penting buat pelanggan utama mereka. Kayak Sony sama Microsoft awalnya nganggep remeh MEMS buat konsol game. Atau kedua, ya dipakai teknologinya, tapi cuma buat gantiin yang lama, biar lebih bagus. Fokusnya performa atau fitur naik, tapi makna dasarnya nggak berubah. Kayak pemutar MP3 sebelum iPod tadi. Nah, terobosan yang sebenarnya yang ngubah permainan, itu datang pas perusahaan berhasil gali dan nemuin makna tersembunyi, question meaning, yang lebih kuat. Yang ternyata bisa kejadian gara-gara teknologi baru itu. Itu momen aha-nya, momen epifaninya. Nintendo dapat di game aktif fisik, Swatch dapat di jam fashion murah, Apple dapat di pengalaman musik terkoneksi. Berarti ya implikasinya buat kita-kita yang mungkin kerja di inovasi atau teknologi, tantangannya bukan cuma nanya teknologi baru ini bisa ngapain aja sih, tapi yang lebih penting itu nanya makna baru apa, pengalaman baru apa yang bisa dibikin atau dibuka sama teknologi ini, gitu ya. Tepat sekali. Dan ini nyambung ke pertanyaan penting lain, gimana konsep ini relevan buat perusahaan teknologi yang di hulu? Yang bikin komponen atau material gitu, bukan cuma yang bikin produk jadi kayak Nintendo atau Apple. Buku ini ngasih contoh menarik loh. Ada ST Microelectronics yang bikin chip MEMS buat Wii, terus ada Bayer Material Science yang bikin polimer canggih. Ternyata 2 perusahaan ini nggak pasif nunggu orderan aja. Mereka proaktif nyari Epiphany teknologi buat komponen atau material mereka sendiri. Caranya, ya kerja bareng sama klien, sama desainer juga, buat ngebayangin skenario pemakaian di masa depan. Bayer malah punya program kayak VisionWorks Award sama Creative Center khusus buat ini. Ini beda banget sama pendekatan yang mungkin lebih biasa, kayak Corning yang bikin Gorilla Glass, yang cenderung nunggu spek detail dari klien baru gerak. Pendekatan proaktif nyari makna baru ini bisa jadi lebih strategis sih buat jangka panjang. Wah, proaktif banget ya para pemasok itu. Menarik gitu. Nah, kalau gitu, apa artinya semua obrolan kita ini buat Anda, para pendengar? Mungkin Anda ada yang terlibat di inovasi, teknologi, marketing, atau mungkin sekedar pengamat aja yang suka lihat perubahan di sekitar kita. Ya, pembahasan kita hari ini ngasih kacamata baru lah buat lihat inovasi teknologi. Ini kayak ngajak kita buat ngeliat lebih jauh dari sekedar nambah fungsi atau fitur yang udah jelas kelihatan dari teknologi baru. Coba deh tanya lebih dalam, ada nggak sih kebutuhan dasar manusia? Atau keinginan yang diam-diam ada? Atau pengalaman penting yang bisa disentuh sama teknologi ini dengan cara yang baru banget? Gimana teknologi ini bisa ngubah kenapa orang mau pakai sesuatu, bukan cuma gimana cara pakainya. Hubungan bolak-balik antara teknologi maju sama penemuan makna baru ini, ya seperti yang kita lihat dari contoh tadi, sering banget jadi sumber nilai yang benar-benar bikin gebrakan, yang ngubah pasar, dan awet. Pembahasan yang mencerahkan banget ya dari sumber kita ini. Kita jadi lihat betapa kuatnya kalau dorongan teknologi ketemu sama pergeseran makna radikal yang digali lewat desain. Pas Epiphany teknologi itu ketemu,
Contoh Wii, Swatch, sama iPod itu nunjukin kalau ini bukan cuma soal teknologi lebih canggih, tapi soal visi baru yang bisa kejadian karena teknologi itu. Ini nantang pandangan umum lah, kalau teknologi itu selalu jadi satu-satunya yang narik inovasi. Dan ini ninggalin kita sama satu pikiran terakhir nih, buat Anda bawa pulang, buat direnungin. Kita kan hidup di zaman di mana teknologi baru yang kuat banget terus muncul cepat banget ya. Ada AI, rekayasa biologi, komputasi kuantum, macam-macam lah. Pertanyaannya gini, kira-kira epifani teknologi berikutnya itu ngumpet di mana ya? Pergeseran makna radikal apa aja yang nunggu buat diungkap dengan cara gabungin kekuatan alat-alat baru ini sama pemahaman yang lebih dalam soal apa sih yang sebenarnya dicari dan dimauin sama manusia? Kalau kita coba sambungin ke gambaran besarnya, wah ini tantangan sekaligus peluang gede banget sih ke depannya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya. Teruslah menggali.